bahwa banyak sekali sejarah-sejarah yang diceritakan dengan sangat bombastis, dengan sangat hebat dan sebagainya, tapi realitas itu gak pernah pakai gimmick. Ingat, realitas itu kering, garing, gak seru. Realitas itu biasa-biasa aja. Jadi kemudian ketika kita menemukan ada sejarah yang wow, sejarah yang bombastis, itu mungkin salah satu indikasi bahwa sejarah itu adalah hoax. Dan pada dasarnya, kebanyakan sejarah yang kita terima itu adalah sejarah yang hoax. Dan mau diakui atau tidak, kebanyakan guru sejarah itu ketika menyampaikan sejarah, dia menyampaikan sejarah yang palsu. Saya gak bilang bahwa semua guru sejarah itu seperti itu. Saya cuma bilang banyak guru sejarah yang seperti itu. Maaf ya. Kenapa, kenapa bisa seperti itu? Gini nih, ada beberapa hal yang harus kita pahami untuk bagaimana memahami sejarah. Yang saya katakan tadi, yang pertama itu adalah bahwa sejarah itu adalah fakta. Dan fakta itu tanpa gimmick. Dan karena fakta itu tanpa gimmick, maka dia biasanya tidak seru, tidak emosional, dan biasa-biasa aja. Makanya ketika ada sejarah yang wow, maka kita harus curigai bahwa sejarah itu tidak meyakinkan. Sebagai contoh yang paling sering kita dengar, Indonesia dijajah 350 tahun. Pada faktanya adalah 34 tahun. Tada. Tapi kenapa tiba-tiba jadi 350 tahun? Biar bombastis. Pada waktu itu sebenarnya kebohongan itu muncul gara-gara ketidaksengajaan. Jadi Soekarno mengatakan dalam pidatonya yang berapi-api di depan rakyat Indonesia, saudara-saudara, kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Rakyat kita diinjak-injak, sumber daya alam kita diambil, dan setelah kita merdeka, mereka datang lagi. Apakah kita mau membiarkan mereka datang kembali, mengambil kembali hak-hak kita? Ini adalah tanah kita. Soekarno kalau pidato kan gitu kan. Nah, ketika Soekarno pidato dengan cara seperti itu, dia kemudian bilang bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Pada faktanya adalah penjajahan Indonesia baru terjadi pada tahun 1907 sampai 1942 yang kemudian diduduki oleh Jepang dan seterusnya baru Belanda datang lagi tahun 45. Yang dalam konteks itu dari 07 sampai 42 itu berapa tahun? 35 tahun. 34, sekian tahun. Nah, kenapa bisa Soekarno seperti itu? Karena Soekarno pada waktu itu bukan sedang menyampaikan sejarah. Soekarno pada waktu itu sedang memberikan penjelasan bahwa kalau kita dijajah terus-terusan, maka kita sumber dayanya diambil, hak-hak kita diambil, maka kita harus melakukan perlawanan terhadap siapapun yang mau menjajah kita. Jadi, ada bahasa-bahasa retoris, ada bahasa-bahasa yang lebay, yang sengaja diutarakan oleh Bung Karno, bukan untuk membohongi kita, tetapi untuk menaikkan tensi amarah dan tensi semangat kita dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tapi teks 350 tahun itu kemudian oleh sejarawan belakangan disebutkan. Padahal sudah kita ketahui misalkan begini. Belanda datang ke Indonesia tahun berapa? Tahun 1596. Siapa orang pertamanya? Cornelius de Houtman yang datang ke Nusantara kemudian melakukan perdagangan. Tapi perdagangan itu ternyata dia datang terlalu sombong sehingga dia harus ribut dengan orang-orang Banten. Dan ribut dengan orang-orang Banten itu masalahnya ribet. Karena apa? Karena orang Banten jago debus. Jadi dalam pertempuran 250 tentara Cornelius de Houtman yang dibawa itu tinggal sisa 50 orang. Karena dia congkak, dia datang ke Banten. Pak, datang ke Raja Banten, Sultan Banten. Pak, saya mau pesen pala sama lada. Kata raja, ngantri dulu. Itu ada pelaut Jepang, ada orang India, ada pedagang Cina, ada pedagang Arab. Lagi mau beli juga di sini, tolong ngantri. Terus kata Cornelius apa? Pak, tapi mereka tidak punya senapan. Saya punya, Pak. Jadi jangan macam-macam sama saya, Pak. Baru datang udah ngancem. Emang senapan macam apa? Kata Sultan. Ini, Pak, kalau ditembakin ke jidat Bapak, Bapak mati sekarang, Pak. Langsung ngancem, kan kurang ajar. Ya akhirnya apa? Coba dong. Serem kan? Cornelis. Kuy, buktiin. Ditembak. Cucur. Guling. Sakit anjoy. No, kok bangun lagi? Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di situ.
Dan akhirnya Cornelius de Houtman ditelanjangin dan 200 pasukannya dibantai di Banten, kapal-kapalnya disisain. Satu dari 3 kapal yang dibawa ke Banten, dipulangin cuma satu. Sambil nangis-nangis, gak pakai baju, karena bajunya pun disita. Dan itulah kalau misalkan kalian semua main ke Banten, di situ ada pakaian adat Banten, kok mirip sama pakaian Belanda zaman dulu. Karena itu adalah sitaan dari Belanda. Nah, cerita yang saya sampaikan barusan sedikit lebay, tapi nanti kita lanjutkan kenapa kita harus belajar sejarah. Tapi gini nih, akhirnya apa? Cornelius de Houtman datang lagi ke Nusantara 5 tahun kemudian, tapi nggak mau ke Banten. Takut ditelanjangin lagi. Akhirnya dia datangnya kemana? Ada yang tahu? Kemana? Ada yang tahu? Ke Aceh, betul sekali. Ke Aceh. Masih polontong juga. Masih gitu juga. Masih pamer-pamer bawa senapan juga. Akhirnya apa? Ditantangin sama cewek. Cornelis, ribut sama gua 1 lawan 1 di geladak kapal, berani nggak? Si Cornelis ngelihat yang nantangnya cewek. Andai, gak tega gue ngelawan cewek. Cornelis itu badannya gede, tinggi, orang Belanda. Ngelawan orang Indonesia yang kontet. Dan cewek lagi. Aduh, gak tega. Aduh. Tapi karena udah ditantang, ya peraturan zaman dulu kalau udah ditantang berantem duel, itu pasti harus nyanggupin. Kalau enggak, bukan cowok banget gitu lah. Ya udah, berantem di geladak kapal. Tahu-taunya Cornelis bawa pedang panjang. Sreng. Si cewek keluarin rencong. Ih, kecil banget. Itu si Cornelisnya ketawanya 2 kali. Udah mah ngelawan cewek kontet, senjatanya juga kontet. Kecil segede gini. Aduh, panitia please lah, atuh jangan ngeremehin saya gini-gini juga dulu teh jago berantem, atuh please lah. Ya ampun, aduh. Tapi ya udahlah, gua kasih lu kematian yang cepet lah. Gua hargain jiwa kesatria lu walaupun lu cewek. Berantem, lehernya putus. Pakai rencong, tusuk sini, tarik, srek gitu. Wah. Cornelis meninggal sama perempuan, tempuran 1 lawan 1. Kenapa pertempuran itu? Kenapa perempuan itu bisa menang? Siapa dia? Laksamana Malahayati, jenderal, bukan Laksamana pertama di dunia yang adalah perempuan. Dia pendekar, jago berantem, dan gak ada yang tahu. Cornelis de Houtman pada waktu itu gak ada yang tahu. Dia kira itu cewek biasa yang, ya yang gitu. Nah ini ternyata cewek itu jago berantem. Dia adalah komandan seluruh kekaisaran Aceh, Kesultanan Aceh, armada angkatan lautnya dipimpin sama cewek ini satu ini. Dan dia nggak tahu, cuman cewek gitu. Ternyata dianya mati. Makanya Cornelis de Houtman mati di situ. Sekarang dilihat dari kronologi itu, mungkinkah kita membenarkan Soekarno bahwa penjajahan dimulai dari tahun 1596? Orang Cornelis yang pertama dikibulin, terus dibantai prajuritnya. Yang kedua nyawanya sendiri habis. Apakah itu disebut sebagai penjajahan? Awal mula penjajahan? Tidak. Cornelis cuma mau dagang dan dia dikacangin 2 kali di situ, di Nusantara. Makanya itu sebenarnya bukan awal mula penjajahan. Setelah itu muncullah VOC. VOC juga bukan Belanda. VOC itu adalah pedagang. Anggota Freemason, didirikan oleh Freemason, kemudian bikin lapak dagang di Indonesia, dan menjadi perusahaan terbesar di dunia sepanjang sejarah, berkali-kali lipat daripada orang paling kaya di dunia saat ini. Asetnya. Nah, itu dapatnya dari mana? Dari Indonesia. Tapi apakah waktu di Indonesia dia menjajah? Dia hanya bikin kontrak dagang dengan 3 kerajaan di Indonesia. Banten, kemudian Makassar, dan yang kemudian Mataram. 3 itu doang. Dan kalau misalkan apakah itu disebut sebagai penjajahan, cuma 3 kerajaan itu di antara sekian banyak kerajaan di Nusantara, dan VOC pada waktu itu bukan Belanda. Makanya kalau disebut sebagai penjajahan penjajahan Belanda di Indonesia 350 tahun itu hoax. Dan setelah VOC dibubarkan gara-gara Flying Dutchman, kenapa ketawa? Flying Dutchman itu nyata dan dia adalah orang VOC yang datang ke Indonesia. Kalau nggak percaya, lihat SpongeBob. Lihat seragam Flying Dutchman di situ. Kemudian kalian cari seragam tentara VOC. Maka kalian akan menemukan kesamaannya karena Flying Dutchman, orang Belanda terbang, adalah orang VOC dari Belanda yang datang ke Indonesia untuk ngambil rempah-rempah. Tapi dia ditenggelamkan di Tanjung Harapan gara-gara kutukan dan lain sebagainya, dan ceritanya panjang. Tetapi itu kaitannya dengan Nusantara. Nah, tapi VOC-nya runtuh. Kemudian digantikan sama siapa? Herman Willem Daendels datang ke Indonesia. Dia Belanda bukan? Dia Belanda bukan?
Herman Willem Daendels adalah orang Belanda, Tulen, tapi dia mengabdi dan datang ke Indonesia atas perintah dari Louis Napoleon, kakak adiknya dari Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Jadi waktu dia bikin Anyar Panarukan, waktu dia bikin Kota Bandung dan lain sebagainya, bukan atas nama Belanda, tapi atas nama pemerintahan Prancis, dan itulah yang kemudian melatar belakangi, salah satu yang melatar belakangi Bandung disebutnya Paris Van Java. Karena itu, bukan yang itu. Karena apa? Karena wilayah ini itu dibangunnya sama Prancis, bukan sama Belanda. Dan itu penjajahannya penjajahan Prancis. Jadi gimana ceritanya? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, padahal Daendels dari 1808 sampai 1811 berkuasanya atas nama Prancis. Dan setelah Daendels dikalahkan, siapa yang menggantikannya? Thomas Stanford Raffles, yang menjadi perwakilan dari Lord Minto, yang dia adalah perwakilan dari Inggris. Indonesia dijajah Inggris di situ 5 tahun. Jadi, di mana ceritanya penjajahan Belanda 350 tahun? Orang 1811 sampai 1816 dijajahnya sama Inggris. Dan setelah itu apa? Baru Belanda mulai mencoba. Ingat, Belanda baru mulai mencoba melakukan penaklukan pada wilayah-wilayah Nusantara. 1817 dia menaklukkan menaklukkan Saparua, 1821 kemudian menghabisi Perang Padri, kemudian 1825 yang akhirnya benar-benar membuat mereka terseok-seok, itu adalah Perang Diponegoro. Itu mereka baru mulai penjajahan di situ, satu demi satu dicaplok, dan selesai, tuntas, klaim sepihak mereka tahun 1904 yang kemudian disebut sebagai Pax Nederlandica. Bohongnya jauh, 350 tahun ke 35 tahun. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena gini nih, kalau kalian belajar sungguhan, belajar sejarah, kalian nggak akan kekejar. Yang kalian belajar sejarah di sekolah, itu adalah pelajaran sejarah sebagai kisah.